terima kasih sudah mampir ke channel YouTube kami. Ini Madam Gi mau berbagi tentang tips bagaimana cara memilih tema untuk fotografer newborn. Yuk kita simak. Salah satunya adalah kita akan memilih tema yang membuat mom dan dad itu setuju. Jadi dirundingkan dulu antara suami, sukanya warna apa, sukanya tema yang gimana, mau tematik seperti profesi, tentang hewan yang lucu, atau cita-citanya besok bayinya pengen jadi apa, ataupun bisa juga dengan tema yang request warna. Jadi aku sukanya bohemian, jadi sukanya warna yang coklat-coklat, putih-putih, klasik. Atau aku suka yang Jawa, pengen yang kasih suku lah, tematik suku. Aku suka suku Padang. Atau kalau nggak gitu, aku ini papanya dokter, mamanya guru. Jadi aku berharap anaknya besok jadi salah satu dari kami, kayak gitu. Itu bisa diomongkan dulu sebelum photoshoot. Biasanya H-7 atau H-2 bahkan yang paling minim. Atau kalau lebih baik lagi, kalau memang mau request itu sebelum HPL. Jadi kami masih punya kesempatan buat bikin propertinya mendadak, bikin kostumnya ataupun yang lain-lain yang sekiranya kita bisa menyiapkan dengan maksimal. Nah kayak gitu ya Mam. Bisa juga request warna favoritnya Mom dan Dad itu apa, atau bisa di mix. Misal maminya suka warna merah, papinya suka warna hitam, akhirnya merah hitam, kayak gitu. Jadi kita semua akan kasih referensi-referensi, atau mom bisa juga cari-cari di foto-foto di Pinterest ataupun di mana. Nanti mom bisa screenshot dan kirim ke kami. Selama kami masih punya propertinya, atau mom tidak mengharuskan sama persis, tapi garis besarnya seperti itu tidak ada pungutan biaya sama sekali. Tapi kalau memang kami sudah nggak punya properti atau kita harus bikin kostum baru, biasanya mom akan mengganti sebesar yang ditentukan di price list, kayak gitu ya mams. Nah untuk selanjutnya adalah perhatikan kenyamanan bayinya. Biasanya mom akan tahu mana alergi bayi ataupun yang bukan. Jadi misal ada bayi yang alergi sekali dengan bulu-bulu, bisa bersin, ataupun dia nggak nyaman ketika ditidurin di atas bulu-bulu. Bisa juga ini dicoba ke boneka. Jadi jika mom punya boneka di rumah, itu coba ketika bayi masih mau mandi, kan dia nggak pakai baju sama sekali, itu dibaringkan di atas bulunya boneka atau bulunya selimut yang ada bulunya. Nah kira-kira bayi ini nangis nggak? Kalau dia nggak nangis, berarti dia nyaman di atas bulu. Tapi ketika dia nangis, itu artinya dia risih di atas bulu, atau mungkin ngerasain geli-geli kayak gimana. Nah itu mom bisa omongin ke kami. Jadi kami nggak pakai properti yang dengan bulu-bulu ataupun gaun-gaun yang terlalu rempong kayak gitu jika bayinya cewek, ataupun jika bayinya cowok pakai kostum-kostum yang bulu. Karena apa? Daripada bayinya nangis kayak gitu. Begitu juga dengan topi. Ada beberapa bayi yang tidak suka pakai topi. Jadi mam yang tahu bayinya tidak mau ditopiin, jangan pilih tema yang ada tutup kepalanya seperti turban Arab ataupun yang lain-lain yang kayak kostum-kostum topi-topi bayi yang bentuknya hewan-hewan lucu-lucu. Karena di situ biasanya bayi akan makin nangis kalau kita pakaiin itu. Jadi kasihan kalau dia udah tidurnya, ketika kita pakaiin kostumnya dia nangis dan kita paksain, kan nggak nyaman juga buat bayinya. Nanti kita bisa cari referensi lain, opsi-opsi lain yang tetap lucu juga kok mam. Nggak harus bayi pakai topi. Dan kalau baby girl biasanya jangan khawatir. Biasanya tidak suka pakai topi, mereka tetap mau pakai bandul dari Moto Comel. Jadi kami punya bandul-bandul yang lembut dan super tidak tekan, jadi mereka tetap nyaman dan gak kerasa pakai bandul. Nah selanjutnya adalah pemilihan tema. Itu perhatikan cuaca di rumah mam. Nah ini penting juga, cuaca di rumah mam itu dingin atau panas. Kalau panas, jangan terlalu memilih yang bahannya panas juga, ataupun kalau panas memang opsinya lebih ringan sih, lebih banyak pemilihan tema-temanya. Tapi kalau yang di cuaca dingin yang perlu diperhatikan, jangan meminta tema yang bayinya telanjang. Itu yang pertama. Sekalipun kita pakai water heater ketika photoshoot bayi, jadi pemanas udara itu, tapi kalau bayinya telanjang bagaimanapun
karena ini bayi bukan orang dewasa. Jadi pilihlah tema yang sekiranya bayi ini tidak dingin-dingin banget. Pakai baju, gaun bisa, kostum kayak gitu. Ataupun yang paling aman, paling nyaman buat bayi adalah di wrap atau di bedong yang ala-ala telur bulat gitu. Kenapa? Itu mirip banget di dalam tubuhnya mam ketika dia berada di dalam kandungan, dan juga bayi itu ngerasa safety gitu loh, tidak terlalu banyak. Kalau pakai kostum kan dia harus ininya diginikan, sedangkan kalau di dalam bedong dia itu kan tetap kayak gini, sama kayak di kandungan. Jadi mau diapain aja dia tetap kayak gini, kayak anteng gitu loh, dia tetap nyaman diapa-apain. Dan biasanya ini jadi jurusnya madam, kita kalau menyebutnya jurus bedong telur, itu adalah ketika bayi tidak mau tidur, bayi rewel karena dia merasa nggak nyaman dengan kostum-kostum yang ada, dia biasanya langsung kami bedong dan langsung bleksek tidur kayak gitu. Jadi kayak gitu ya mam ya. Jadi pemilihan tema itu sangat penting juga. Kita paling utama adalah kenyamanan bayi. Bosnya foto comel di sini itu bukan kami, bukan mam, tapi bayi ini justru bos utamanya kita. Jadi kita harus perhatikan dulu apa yang kiranya bayi ini nyaman, tetap lucu. Kita akan putar otak bagaimana caranya bayi ini lucu meskipun dia punya beberapa alergi ataupun dia nggak nyaman dengan kondisi-kondisi khusus kayak gitu. Oke, dan juga untuk tema ini jangan lupa untuk selalu konfirmasi H-2 maksimal sebelum photoshoot. Kenapa? Karena kita punya waktu untuk mencuci ataupun juga steril yang apa yang dikiranya digunakan. Dan apalagi yang mau request khusus itu bisa juga sebelum HPL itu sudah mulai dikasih tahu, madam aku pengen tema yang kayak gini loh, fotonya kayak gini loh. Jadi kita bisa tetap cariin ataupun memang mengusahakan supaya semirip mungkin sehingga photoshootnya benar-benar memuaskan di hati mams. Oke, terima kasih untuk waktunya sudah menonton video ini. Salam sehat, sampai ketemu nanti. Oke, itulah tips bagaimana cara memilih tema yang tepat buat bayi kalian sesuai dengan apa yang menjadi kepribadiannya bayi.